Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, yang pada malam hari ini kita akan memulai membaca tafsir daripada surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat 253 sampai 254 pada halaman 161 halaman 160 160 baris ke-6 dari bawah. Ada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Ay ulaikar rusulu al-kiramu alladzi qasasna 'alaika min anba'ihim ya Muhammad hum rusulullahi haqqan. Wa qad faddalna ba'dahum 'ala ba'din fir rif'ati wal manzilati wal maratibil 'aliyati. Minhum man kallama Allah, ay minhum man khassahu Allahu bit taklimi bila wasitatin ka Musa alaihi salam, wa rafa'a ba'dahum darajat, ay wa minhum man khassahu Allahu bil martabatir rafi'ah as-samiyah ka khatamanil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fahuwa sayyidul awwalina wal akhirina fid dunya wal akhirah. Wa ka'abil anbiya Ibrahim al-Khalil wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat ay wa minhum man a'tahu Allahul mu'jizati al-bahirat ka ihya'il mauta wa ibra'il akmaha wal abrasa wal ihbar 'anil mughiyat wa ayyadnahu bi ruhil qudus ay qawainahu bi Jibril al-amin wa huwa Isa ibn Maryam walau sya'allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ay law aradallahu maqtatalal umam alladzina ja'u ba'dar rusul min ba'dil hujaj al-bahirah wal barahin as-sati'ah allati ja'atuhum biha rusuluhum falau sya'allahu ma tanaza'u walakhtalafu wala tuqatilu wa ja'alahum muttafiqina ala itba'ir rusul kama anna rusul muttafiquna ala kalimatil haqq walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-253 ini tepatnya di awal daripada juz yang ketiga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya. Para rusul atau para utusan Allah itu, ya, faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya. Telah kami muliakan, ya, telah kami lebihkan di antara mereka dari yang lainnya. Ya. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan oleh Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata beliau, ai ulaikar rusul al-kiram, ya, para rasul ataupun para nabi yang mulia, allazina qasasna alaika, yang telah kami kisahkan, yang telah kami ceritakan kepadamu, min anba'ihim ya Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, hum rusulullahi haqqan, mereka itu adalah benar-benar utusan Allah, yaitu mereka itu benar-benar siapa? Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini dikisahkan ataupun diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebelum beliau Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi yang Allah utus lebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena ini untuk membuktikan ataupun memperkuat apa yang menjadi bukti, ya, untuk mereka-mereka yang kurang percaya ataupun kurang yakin dengan apa? Dengan para rasul dan nabi yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qad faddalna ba'dahum ala ba'din, ya, dan sungguh kata Allah di sini jelaskan, kami telah muliakan di antara mereka daripada yang lainnya, ya. Jadi di antara para nabi, ya, yang jumlahnya sekian ratus, ya, rasul juga yang sekian jumlahnya sekian ribu itu, ya, itu masing-masing nabi, ya, yang Allah utus itu pasti Allah kasih apa? Kemuliaan. Ya. Allah pasti apa? Kasih kelebihan. Ya. Tuh. Nah, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi, ya, yang Allah berikan kepada para rasul, itu yang kita kenal dengan nama apa? Mukjizat. Ya. Karena kelebihan-kelebihan ini tidak akan Allah berikan kepada siapa? Para makhluknya, ya, entah itu manusia biasa seperti kita, ya, kepada para ulama, kepada para wali, kepada para ajengan, ya, kepada para siapa saja, ya, yang mereka itu sealim apapun manusia,
ya tidak akan Allah berikan yang namanya apa? Mukjizat. Ya. Tuh, seperti yang sudah saya jelaskan 2 minggu yang lalu, mereka-mereka itu para aulia Allah, ya, kekasih Allah, Allah hanya berikan apa? Karomah. Ya, karomah, kelebihan yang lebih daripada manusia yang lain. Ya. Nah, apa bukti yang diberikan ya kelebihan Allah kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, di sini dikatakan ya fir rif'ati wal manzilati. Ya, dalam rif'ah. Apa itu rif'ah? Ya, keagungan ataupun ketinggian seorang nabi dan rasul. Wal manzilah, kedudukan, wal maratib, ya, kedudukan, tuh, susunan, ya, al-aliyah yang sangat tinggi. Itu masing-masing Allah apa? Berikan kepada para nabi dan rasul-rasul yang Allah utus. Ya, tuh. Nah, kita kan sebagai manusia aja, ya. Ketika Allah menciptakan manusia, ini semua Allah jadiin manusia. Akan tetapi, ya, tidak semua manusia, ya, yang memiliki kedudukan di sisi Allah itu apa? Kedudukan yang khusus. Tidak, akan tetapi ada orang-orang yang khusus yang Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi. Siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Ya, karena Allah sudah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang ataupun manusia yang paling mulia di antara kalian siapa? Ya, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling punya jabatan yang tinggi, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan. Ya, akan tetapi di situ Allah katakan apa? Ya, al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya, padahal kita semuanya manusia, makhluk Allah, bukan? Makhluk Allah. Ya, akan tetapi di situ Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang lain. Dan memang pada dasarnya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti Allah akan lebihkan. Ya, bulan yang ada dalam 1 tahun seperti sekarang kita ini ada, ya, itu kan ada berapa? Ada 12 bulan. Ya, itu 12 bulan dari Muharram sampai ke Zulhijjah. Ya. Nah, dari 12 bulan itu Allah katakan apa? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, itu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Dan dari 4 bulan itu juga ada yang paling Allah muliakan lagi, bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, yang di situ Allah lipat gandakan ya pahala daripada ibadah yang kita lakukan. Itu dalam suatu apa tuh? Ya, suatu ya apa namanya? Ya, nama ataupun bulan. Tempat pun demikian. Ada tempat yang mustajab, tempat kita berdoa. Di mana? Ya, yang ada di tanah suci, baik itu di Multazam, ya, di Hijr Ismail, yang ada di Madinah, di Raudhah. Ya, kemudian kita ada namanya kemuliaan waktu. Kapan itu? Di sepertiga malam. Ya, kemudian selepas antara mabainal azani wal iqamah. Ya. Nah, itu di antara kelebihan-kelebihan yang pasti memang Allah apa? Allah berikan. Ya. Nah, dari para nabi dan rasul saja Allah juga apa? Allah berikan kemuliaan-kemuliaan di antara para nabi rasul yang Allah utus, ya. Minhum man kallamallah. Ya, di antara para rasul ada yang Allah berikan kemuliaan, di nabi bisa langsung bicara kepada siapa? Kepada Allah. Ya, coba kita Pak, ibarat kata kita jangankan bicara langsung sama Allah, sama pejabat tinggi aja contohnya. Kita bisa gak hubungan ngomong langsung sama dia? Gak bisa. Ya, yang pasti kita punya apa? Punya ya wasilah, namanya perantara. Ya, siapa kira-kiranya orang yang dekat sama pejabat tinggi yang akan kita ajak ngobrol? Ya, nanti ada sekretarinya. Tentunya kita pasti akan menggunakan yang namanya protokoler. Ya, nggak semau kita akan menghubungi orang-orang pejabat tinggi yang akan kita ajak bicara. Ya, nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika memberikan ya apa namanya kemuliaan, ya, kehormatan kepada para nabi, di antara Nabi Musa alaihissalam, di sini Allah berikan dia bisa bicara secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini terjadi di mana? Terjadi
di suatu bukit yang namanya Tur Sina. Ya, yang ada di mana tuh? Yang ada di Mesir. Ya, terjadi di Bukit Tur Sina yang ada di Mesir itu. Ya, di Sinai nama daerahnya itu. Ya, di situ dikatakan Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Ya, itu. Ay minhum man khassahu Allahu bitaklimi bila wasitatin. Ya, di antara mereka ya ada yang Allah khususkan bitaklim ya dapat berbicara ya kepada Allah bila wasitah tanpa harus adanya apa perantara ya ya kayak jangankan jauh-jauh lah ya seorang malaikat yang menjadi delegasinya Allah secara khusus ya kalau delegasi kan diutusan Allah secara khusus tuh malaikat siapa itu Jibril alaihi salam ya ketika beliau menemani Nabi Isra ya dia bisa ikut ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ikut ya tuh nah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha ya itu masih bisa tapi ketika diajak untuk ke suatu tempat yang paling tinggi ya namanya apa tuh apa yang paling tinggi Hah? Hah? Ada yang tinggian lagi setelah itu ya ya nah itu malaikat Jibril beliau apa beliau itu merasa ya cukup Muhammad aku bisa menemani kamu sampai di sini saja ya tuh nah kalau aku ya bisa terus ngikutin kamu sampai sana yang pasti bahasa kitanya gua akan dapat apa nih ya dapat bala nih ya itu padahal beliau adalah malaikat khusus ya yang memang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada para siapa? Kepada para rasul dan nabi yang Allah utus. Ya, itu malaikat Jibril. Ya, ada keterbatasan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tuh ya memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa bisa bicara langsung tanpa harus menggunakan perantara. Kamu Musa alaihi salam. Ya, tuh. Wa rafa'a ba'dahum darajat ya dan ada sebagian di antara rasul yang kami angkat derajatnya apa itu ai wa minhum man khassahu Allahu bil martabati ar-rafi'ah as-samiyah ya Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi dan mulia seperti apa khatamil mursalin ya penutup para nabi dan rasul siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh ya padahal kan dalam Al-Qur'an tuh apa yang bunyinya tuh maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum ya kan walakin Rasulullah wa khatamal nabiyyin tuh ya Nabi Muhammad itu adalah siapa ya penutup dari para nabi dan rasul tuh penutup para nabi dan rasul. Dunia akhirat beliau akan menjadi apa? Penutup para nabi dan rasul. Ya, tapi meskipun beliau seorang nabi yang paling akhir yang menjadi penutup para nabi bukan berarti yang akhir ini yang paling jelek, bukan. Ya, bukan berarti yang paling muda ini yang enggak punya apa-apa, bukan. Ya, justru ya Nabi Muhammad ini nabi paling akhir penutup para nabi di situ tidak ada pujaan-pujaan yang khusus, kehormatan-kehormatan yang khusus yang Allah sebut di dalam kitab suci apapun kecuali hanya Nabi Muhammad yang Allah utus, yang Allah sebut apa kemuliaan yang ada dalam kitab suci apa? Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Tuh, contohnya dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab Allah beri pujian kepada Nabi Muhammad tentang apanya? Akhlaknya. Ya kan? Tuh. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah apa itu? Ya, laqad apa? Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini khusus untuk Nabi, Pak. Ya, untuk Nabi. Tidak ada dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu Allah memberikan ya julukan khusus kepada para nabi selain hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Nah, ini satu kemuliaan ya yang Allah berikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahuwa sayyidul awwalin wal akhirin fid dunya wal akhirah. Ya, beliau juga sebagai apa? Sayyidul awwalin wal akhirin. Ya, pemimpin para nabi yang pertama dan yang terakhir. Coba. Ya. Nabi paling muda jadi pemimpin nabi yang dulu-dulu tuh. Ya, padahal jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad berapa ribu tahun. Ya, yang istilah kata cikal bakalnya aja itu Nabi Muhammad belum ada, ya. Tapi di situ subhanallah, Allah memuliakan Nabi Muhammad bahkan 3000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi Muhammad sudah ada dan bisa dirasakan oleh siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ya, riwayat mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam itu diambil dari siapa? Dari mana? Dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Jangankan Nabi Muhammadnya, kakeknya aja belum ada. Ya. Jangankan kakeknya, uyutnya aja belum ada. Tuh, ya, tapi sudah bisa dikenal di mana? Di langit sana tuh. Ya, di alam langit sana itu Allah dan para malaikat sudah mengenal atau dikenalkan oleh Allah siapa sosok akhir nabi akhir zaman nanti yang akan datang, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tuh. Ada lagi yang Allah berikan kemuliaan, yang Allah jadikan sebagai Abul Anbiya atau Abal Anbiya. Siapa itu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya. Nah, ini Allah memberikan kedudukan seperti ini bukan asal ngasih kedudukan. Ya. Kayak manusia ya memberikan orang beberapa 100 orang terpandang ataupun ya terpopuler di dunia. Ya, di situ ada orang yang kita anggap masa Nabi Muhammad kalah sama mereka. Lah kan nggak mungkin. Ya, 100 orang terkemuka di dunia itu. Nabi Muhammad nomor 50. Masa? Ya, di sisi Allah saja nomor 1 di kalangan para nabi, di kalangan para malaikat, di kalangan makhluk yang ada di dunia. Nabi Muhammad nomor 1, masa di kalangan umat Nabi Muhammad taruh nomor 50. Apa masuk akal? Kan nggak masuk akal. Ya, tuh. Nah, di sini Allah memberikan suatu kemuliaan. Allah pasti tahu di balik kemuliaan yang Allah berikan di situ pasti akan ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh para nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Ibrahim kenapa diberikan julukan sebagai bapaknya para nabi? Ya karena ya, tuh anaknya ya, cucunya pada jadi siapa? Jadi nabi. Ya, maka dikatakan Abul Anbiya atau Abal Anbiya, ya, tuh. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, ya. Dan telah kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, bukti. Ai wa minhum man a'tahu Allahul mu'jizat al-bahirah. Ya, di antara mereka para nabi ada yang Allah berikan kepadanya berupa mukjizat yang sangat agung. Apa itu? Kepada Nabi Isa bin siapa? Binti Maryam, ibnu Maryam. Ya. Apa mukjizat Nabi Isa? Ihya mauta. Bisa ngidupin orang yang sudah mati. Ya. Sini ada gak dokter sehebat apapun bisa ngidupin orang mati, ada gak? Ya, nggak ada. Ya. Secanggih apapun kali orang ya dukun ya yang apa istilahnya itu sakti mandraguna ya bisa ngidupin orang mati, ada gak? Nggak ada. Ya, jangankan orang lah, binatang aja dah. Ya, ikan ataupun apalah bisa dihidupin lagi udah mati. Nggak ada. Ya, itu semua namanya mukjizat. Ya, itu nggak bisa sembarangan Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang bukan merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Nah, ini terjadi kapan? Ya, ketika ya ada terjadi pembunuhan ya di kalangan Bani Israel, ya. Enggak ada yang ngaku siapa nih yang bunuh si fulan ini. Ya, ini ditanya enggak ngaku, ini ditanya enggak ngaku. Ya, akhirnya apa? Allah ya
perintahkan kepada Nabi Isa untuk berdoa, minta kepada Allah, dikasih mukjizat. Isa, coba engkau pegang tengkok tuh orang yang udah mati. Ya, nanti tuh orang yang mati bakal ngomong sebentar doang untuk mengetahui siapa pelaku pembunuh ini. Ya, dipegang tengkoknya sama Nabi Isa, benar dibangun tuh orang yang bunuh gue si Anono. Nah, ya, kalau sudah sedemikian itu bisa orang si pelaku itu berbohong, nggak akan bisa. Ya, nah itu adalah salah satu bukti yang apa? Yang Allah berikan kepada apa? Mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian yang berikutnya wa Ibrahil akmah. Ya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit buta. Ya, orang buta bisa dibikin apa? Melek. Ya. Nah, kalau kita kan di sini pakai proses yang namanya apa tuh? Operasi. Ya, operasi untuk mengaktifkan kembali mata yang sudah sudah buta. Ya, tapi di sini pun ya kita operasi saja kan nggak gratis. Pakai apaan? Kayak duit. Ya, ada orang operasi matanya katarak. Ya, ada yang punya penyakit namanya glukoma. Ya, ada lagi namanya penyakit apa tuh? Ya, karena pengaruh dia punya penyakit diabetes, akhirnya berpengaruh kepada apa? Ya, saraf matanya. Ya, nah itu perlu biaya untuk apa? Ya, mengaktifkan atau menormalkan apa? Matanya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ya mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa. Beliau bisa jadikan orang yang buta bisa dapat melihat kembali. Ya, nah ini kalau Nabi Musa hidup di zaman sekarang, mungkin Nabi Musa laku banget kalau dipanggil ya. Ya. Orang kita kan matanya masih muda, kadang udah paling apa itu? Lamur kalau bahasa kita. Ya, lamur. Ada yang minus kalau anak muda minus, kalau yang udah tua namanya apa? Plus. Ya, itu kan PU semua tuh, faktor umur. Ya, itu. Nah, ini kan apa? Ya, enggak sembarangan. Ini menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu mampu untuk melakukan apa saja. Ya, itu. Wal abros, ya, dan juga Nabi Isa diberikan mukjizat, dia bisa menyembuhkan penyakit apa? Kusta. Ya, penyakit kulit ini, Pak. Ya, penyakit kulit yang pernah diderita oleh Nabi siapa tuh? Ayub. Ya. Selama berapa tahun Nabi Ayub menderita penyakit kulit itu? Bahkan dalam riwayat dikatakan satu titik di kulitnya itu enggak ada yang mulus. Semuanya kena luka. Ya, selama berapa tahun tuh? 18 tahun. Ya, Nabi Ayub menderita penyakit tuh yang sangat menjijikkan. Jangankan orang lain, bininya aja nggak mau ngurusin. Saking apa? Saking jijiknya dengan penyakit ya yang diderita oleh Nabi Ayub. Padahal itu hanya merupakan apa? Ujian. Padahal itu hanya merupakan apa? Cobaan. Ya, tuh kita nggak ada Pak. Yang namanya Allah itu memberikan takdir, ya, kodok yang nggak enak. Semuanya pasti ada, ya, hikmah di balik itu semua. Ya, tuh. Nah ini penyakit kulit itu bisa diapain? Bisa disembuhkan dengan gampang atau mudah oleh Nabi Allah siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya, jangankan gitu Pak. Ya, Nabi kita Muhammad saja nih, ya, kalau kita bilang, ya, salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad juga bisa nyembuhin apa? Bisa menyembuhin tulang para sahabat yang patah. Ya. Jadi kalau kita bilang Nabi Muhammad ahli pijat, Nabi Muhammad semuanya ahli. Ya. Bayangin orang patah bisa disembuhin sama Nabi Muhammad SAW. Ya, itu mah gampang, baru patah doang. Ya. Sayyidina Abu Bakar ketika disengat oleh patikan ular berbisa yang sangat membahayakan, ya, dengan diludahi oleh satu tetes ludah Nabi, ya, itu sengatan ular berbisa yang tadinya sakitnya luar biasa di paha Sayyidina Abu Bakar jadi apa? Sembuh, ya. Kita coba kalau kita ada teman kita, ya, digigit kalajengking, kita ludahin, kira-kira itu jadi apa tuh? Ya, tambah rabies kali itu ya. Ya, Nabi Muhammad itu kelebihannya bayangkan.
Ya, ludahnya aja itu sangat-sangat memberikan manfaat kepada para nabi. Ya, jempol Nabi Muhammad saat sahabat kehausan pengen minum, nggak ada air kecuali dikit, pasukan ratusan, tapi air cuma segelas aqua contohnya. Tapi dengan mukjizat yang Allah berikan, itu para sahabat disuruh ngapain? Disuruh isep jempol Nabi Muhammad tuh. Nih minum, 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 minum sampai kenyang katanya. Ya, tuh. Ada orang zaman sekarang bisa keluar air dari jempolnya? Nggak ada. Ya, tuh. Orang bilang kan selama ini kita tahu air yang paling bagus adalah air apa? Air Zam-Zam. Tapi riwayat mengatakan air yang paling terbaik adalah air yang keluar dari jari Nabi Muhammad. Ya, jadi air Zam-Zam itu masih kalah sama dengan air yang keluar dari siapa? Dari jari jempolnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang-orang ahli tukang pijit, Pak, ya itu ada hadisnya, ya ada sanadnya. Nabi Muhammad bisa pijit gak bisa? Itu orang apa namanya patah tulang aja bisa disembuhin. Ya, berarti kan Nabi Muhammad punya apa? Punya kelebihan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tuh. Baik. Wal ikhbar anil mughibat. Tuh. Bahkan Nabi Isa pun ya diberikan mukjizat itu, dia bisa mengetahui tentang suatu hal yang gaib. Ya, hal-hal yang gaib itu Allah kasih kepada Nabi Musa Isa agar beliau bisa mentafsirkan apa yang akan terjadi. Tuh. Nah, tapi Pak, ya, semua mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu nabi punya semua. Ya. Tapi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad belum tentu nabi-nabi yang lain punya. Ya, Nabi Muhammad bisa juga ngidupin orang mati. Nabi Muhammad bisa juga ngapain tuh? Ya, nyembuhin penyakit orang apa tuh? Ya, buta. Ya, Nabi Muhammad bisa nyembuhin penyakit orang apa? Kusta. Bisa gak? Bisa. Ya, akan tetapi inilah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi. Memang ini disebut yang namanya apa? Mukjizat, kelebihan khusus yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, ya. Wa ayyadnahu biruhil qudus, ya, dan kami perkuat ya keberadaan Nabi Isa itu biruhil qudus. Dengan apa? Dengan adanya atau diutusnya Ruhul Kudus. Siapa yang dimaksud Ruhul Kudus? Ya, ay kawainahu bi Jibril al-Amin, ya, yaitu dengan diperkuat ya hadirnya malaikat Jibril yang amin, yang sangat dipercaya, wa huwa Isa bin Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Ya, ini satu-satunya ya seorang anak dinasabkan kepada siapa? Ibunya. Ada gak di dunia orang nasab kepada ibu, ada gak? Ada gak? Banyak sekarang. Ya, bukan ada, banyak gak? Banyak kan Bawi ya? Ya, orang nasabnya bukan ke bapak, ke ibu. Banyak gak? Berarti ngalahin Nabi siapa? Nabi Isa, ya. Itu ya, ya beda. Kalau dulu Nabi Isa lahir memang tanpa bapak. Itu kelebihan Allah, ya. Kalau orang sekarang lahir bapaknya ada. Ada gak? Ada, cuma nggak ketahuan. Ya, ketahuan cuma diapain? Dirahasiain. Kenapa dirahasiain? Takut nanti ketahuan nggak enak sama orang. Ya, kok gue belum nikah udah punya anak, kan begitu. Ya, artinya mereka hanya lebih takut kepada orang ya ketimbang takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walau sya'allahu, ya. Walau sya'allahu, ya. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini satu ayat belum selesai, Pak. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Ya.